multiple, tidak multiple fraktur. Kan ada juga misalnya ini fraktur 2, ya, ini fraktur, ini fraktur. Ini kan multiple fraktur pada Cruis, ya. Ini biasanya dibuat dengan O-ref, bukan O-ref. Jadi open reduksinya eksternal, tetapi di dalam juga terpasang. Di dalam ada plat, ya, kemudian ada di luar penyangga. Jadi kalau ngangkatnya, jangan angkatnya begini, angkatnya begini. Ada di sini besi untuk pegangan nantinya. Penyangganya dari 2 karena dia 2 sisi. Angkatnya gini deh. Ya. Nah, ini biasanya sebetulnya panjang dari luka insisi pasien dengan post-orif, ya, itu lebih panjang dari ini kali ya. Tapi kira-kira beginilah, ya. Lukanya lebih panjang, bisa aja sekitar 20 atau ya tergantung dari pemasang platnya seperti apa, ya, plat. Nah, biasanya kita melakukan penggantian dressing ini atau red dressing. Dressing itu kan pakaiannya dia. Jadi red dressing ini dilakukan pada hari ketiga, ya, hari ketiga. Nah, biasanya ini diserahkan ke perawat biasanya. Kecuali kalau amputasi pada hari ketiga, amputasi pada hari ketiga itu biasanya medis dulu yang melakukan. Takutnya ini pembuluh darahnya banyak yang terbuka nantinya, jadi bleeding. Yang kita khawatirkan adalah itu yang pertama, karena ini kan pemotongan ini. Di sini kan banyak pembuluh darah yang putus. Itu kan diikat dulu semuanya. Diikat, dihentikan pendarahannya baru ditutup. Gitu ya. Suara di mana? Masih Suara di di luar. Sekarang masa soal saya pasnya menaruh tidak menggunakan hands on, ya, karena di sini saya melihatnya adalah ketebalannya, karena bicaranya dengan cairan tubuh pasiennya, ya. Ini kalau ini kan lebih tipis dan pendek, ya, saya agak sanksi kalau menggunakan itu. Karena dari dulunya saya ngajarkan untuk perawatan luka ini selalu handscon sterile. Nah, mindsetmu mau saya robah, tapi kalau di sini disediakan, yang penting karena kebetulan di sini kita praktek, ya oke aja menggunakan ini untuk membuka dressingnya, membersihkan lukanya nanti dengan Steril. Tapi besok di rumah sakit kamu harus menggunakan. Tapi rumah sakit satu pasang aja udah bisa tung gitu. Nah, ini alatnya. Ada gunting. Udah dari ini ada, ini bukan cutter kan ya? Kok satu cuma triplenya? Oh, ada 2. Ada gunting. Gunting jarinya ini dia halus tapi dia agak bengkok, enggak meletup. Ini kalau kita memotong, kalau kita membuang begini, dia kan dia runcing tapi dia melengkung. Jadi kalau kita membuang ini dia mudah aja. Kalau ini kan kemungkinan takutnya tertusuk begini kan. Ini 2 pasang. Gunting perban. Ini di luar. Ya, ini seharusnya ada yang kecil ya. Bak instrumen ini sebetulnya bukan bak instrumen sih. Bak instrumen lebih gede. Ya. Jadi muat kasa, ya. Ada yang lebih gede. Biasanya kebidanan menggunakan itu, bukan kebidanan sih, dan ada yang lebih tinggi sebetulnya. Kalau di bawah yang satu isinya klorin, satu lagi tempat
kotor. Dan ini boleh kita berikan kalau diperkirakan nanti misalnya di sini. Ini kita perkirakan itu banyak. Kita boleh ngambil pakai kantong. Ya. Ada kantong. Yang menengah itu ya, yang putih. Nah, itu taruh di sini. Boleh. Ya, diperkirakan. Jadi nanti membuangnya kamu mudah. Ya, tidak kececer gitu ya. Nah, kemudian ini NaCl sudah tahu, ini mecofazin, karena lukanya luka baru, jadi menggunakannya yang mecofazin red, ya. Kemudian ini mecofazin. Kalau seandainya rednya nggak ada, boleh pakai ini. Tapi ini nggak boleh diberikan ke luka yang kronik. Ini sebetulnya untuk luka kronik sih, tapi bisa ke luka akut. Tapi ini tidak boleh diberikan ke luka kronik. Ya, mecofazin. Oke. Ada yang mau tanya lagi? Nah, bisa mulai. Apanya? Itu beda bentuknya kan? Sama bentuknya, cuman isinya beda. Kan red. Ya. Ini udah expired sih. Ini belum. Ini 26. Ini baru dibeli kemarin. Ini yang botol-botol yang udah habis di rumah saya bawa ke sini, ini dong taruh di sini. Yang isinya ada. Ada isinya. Ini kan prinsip ya. Untuk mengangkat ini agak sulit ya. Nah, karena ini sakit nih, ya. Mungkin dalam kita gerakannya begini, ya, mendatar, ya. Kemudian kalau nggak bisa penuh, ya nggak apa-apa, ya. Yang penting, ya, cairannya jangan melimpah-limpah, ya. Nah, ini kan kakinya sebelah sini nih, ya. Tuh, nah, oke. Kemudian ini alatnya kita lengkapi dengan kasar. Kenapa kok panjang-panjang apanya? Lipatan. Lipatnya panjang-panjang. Ya. Kemudian saya memakai science scope. Ya, ini tangan saya steril. Nah, jadi kita yang oleskan, kemudian kita buka, ya. Oke. Jangan dibilang sakit. Maaf, tidak nyaman ya Pak. Karena jangan dibilang sakit, nanti langsung mindset nyerinya muncul. Ya. Nah, kalau misalnya kita melakukan perawatan luka tanpa dengan pinset juga bisa. Ya. Tadi berapa tadi yang bertanya tadi? Rumah sakit ada loh Bu, perawat itu melakukan perawatan luka tanpa pinset. Bisa, kata saya. Contoh ini nih, saya langsung melakukan perawatan luka, ya, perawatan luka. Nah, kalau saya prinsipnya kan ini tutup dulu, tutup selembar,
Ngambil kasa steril dengan tangan kiri, kemudian tutup. Ini saya herannya kok kasanya begini panjang amat ya potongnya gitu maksud saya. Ini kan bisa dijadikan 2 lembar nih. Nah, itu. Kemudian ini diganti, ya. Kemudian bagaimana cara perawatan lukanya yang tidak pakai pinset? Nah, contoh nih. Ini saya buka, ya. Misalnya saya pakai handscoon, kemudian ini saya buka, handscoon baru ini saya buka, ya. Saya basahkan dulu kasa dengan enacel dengan tangan kiri, kemudian saya jatuhkan dengan tangan kanan, baru saya bersihkan. Oke, saya buang, saya lakukan lagi seperti itu. Paham? Bu, kalau lingkungan ya sama aja. Ya, itu kalau kita, jadi cuman tadi kata 2C katanya, nah Bu, dia ngambil Bu, tangan kanan, tutut. Itu mau ngumpul kuman, soalnya itu masuk lo tangan situ balik. Alah, kok pak kuman tuh kumpulnya, nggak boleh bersamaan. Tangan kiri yang ngambil, dipisah, kemudian taruh, itu tidak boleh bersentuhan. Tetap, kemudian bersihkan tangan. Gitu. Boleh. Ya. Jadi jangan ininya. Nggak boleh. Tuh ya. Nah, sekarang saya gunakannya, ya, saya tutup dulu ya, saya tutup lagi. Saya dulu perawatan luka ini apa ya tuh, jadi kalau membersihkan pakai pinset mudah aja, sama ya, ya basahkan dulu kemudian dibuka pelan-pelan ya Bu. Kalau saya mau suka buka yang bener Bu, ibu menungkong dulu kucik-kucik jatuh dalam mulut ibu ya. Ini pinset chirurgisnya sebelah kanan, ini yang anatomis di sebelah kiri ya. Saya angkat dulu, ambil yang bagian atas, Bu. Kemarin siapa yang sudah pernah coba merawat luka? Bersihin aja Bang. Bersihin aja Bang. Apa? Bed dressing. Bersihin apa? Oh, membersih-bersih gitu doang. Iya, Yang tidak ditutup. Soalnya dia pakai apa tuh Bu? Ada yang dimasukin ke sini ya tuh Bu. Tampon. Ya tuh Bu. Tampon. Aja tuh. Nggak rezeki kita. Besok ada KB2. Wah, udah. Sekali diajarnya. Bisa, Wak, nih. Jadi, swabnya dep ya. Jadi kalau dalam bersihkan luka ini, jangan ini ya. Jangan two way, one way aja. Ya, satu, jangan begini, Mbak, satu aja. Tapi di swab, ditekan sedikit supaya cairan abnormalnya keluar, ya. Oke. Nah, nggak sakit, gentle tau, hati-hati, ya, tau kan? Jadi bukan apa sih, bukan lemah lembut, tidak juga lemah lembut, bukan melantiang ya kan? Dia tepat, tapi tidak membuat pasien sakit, ya. 2-3 kali silakan, kemudian lihat kalau misalnya ada keluar, oh ada pus di sini. Nah, kita bersihkan lagi dulu, ya. Kita memastikan benarkah itu pusnya di sana. Pastikan. Kalau enggak, ya oke, berarti kita lanjutkan. Tapi kalau iya, nah mungkin perlu kita lihat lagi apakah jangan di komentaran di belakang, komentarnya dari sini aja. Saya kalau saya ngomong, ada orang ngomong, saya merasa teki deh. Nah, gini kan. Nah, kalau memang masih ada pusnya,
berarti kita ya melakukan heating up dulu. Nah, gitu. Ya, saya taruh dulu di ini, di bagian yang mungkin yang bisa artinya tidak mengganggu, ya. Ini masih steril ujungnya. Ya, yang ini tidak. Berarti ini saya bedakan karena ini tangan kiri tadi. Ini yang kanan, ini yang keluka. Tanya ini. Kita aja buka tempat keluarnya pus tadi. Tapi kalau tidak ada pus berarti aman. Kita seperti normal aja. Kalau ada pus, nah itu harus diinikan. Dan mungkin di tempat itu nanti kita berikan salvnya adalah salv yang hijau, ya. Nah, kemudian setelah selesai kita lanjutkan, ya. Kita lanjutkan membersihkan lukanya. Kalau memang ada pus di sana, kita lebih supaya pusnya bisa keluar. Nah, kita tekan, ya. Kalau sudah oke, nah kemudian kita lanjut dengan sekelilingnya. Kita lanjut sekelilingnya, ya. Sekeliling tadi ya, lupa saya. Kalau luka baru seperti luka post op, ya. Kalau kronik seperti luka DM, ulkus, nah kita bersihkan. Nah ini, oke. Banjirnya lagi kasar. Kadang membersihkan lingkungan, nyusen balo jauh kutu balik karena hati-hati, ya. Kemudian selesai ini, kalau tidak lagi menggunakan pinset, kita taruh di bengkok klorin. Kemudian ini kita semprotkan serobahnya, ya. Kemudian kita tutup sementara dulu. Kalau obatnya sudah ada, obatnya kita tinggal menggunakan. Tapi kalau misalnya obatnya belum ada, karena kita kan nggak tahu. Nah, bu ampunnya bu buka kita lagi. Tunggu. Nah, ya cok lambat di pinggir keluar. Iya. Terus. Oke, bisa ya. Ini sambilnya. Oke. Dah. Itu dia, Pai. Nah, ini barang saya. Sekarang kita memberikan obat. Obatnya adalah berarti ada yang reguler. Regulernya di sini, ya. Karena kemarin saya masih ngajak perawatan luka. Nah, itu kalau obatnya misalnya diizinkan pakai ini, ya.
Nah, sekarang kita tutup, ya. Tutup lukanya. Habis ini langsung ke amputasi ya. Hahaha, cara mengipik kasai gini kan. Aduh. Konang ketik warna lo, kadang-kadang warna lo. Nah, ada gemar punya nak. Bagaimana? Tapi biasanya kalau itu tuh latah orang itu. Ini seharusnya ukurannya pas ya. Anggap aja ini Cidera di luar ekspektasi. Nah, sekarang kita tutup dengan oke. Nah, seperti ini ya. Sudah selesai. Nah, ini kita buang ya. Sambil